pernah bikin jurnal? Bukan jurnal. Apa? Oh, artikel ilmiah. Artikel ilmiah. Pernah? Gue pernah buat. Gimana rasanya? Ada rasanya mantap. Gimana? Lu pernah? Pernah dong, pernah. Belum lama kemarin. Belum lama. Beberapa, tapi nggak tahu sih bener apa enggak. Iya. Yang penting bikin aja dulu ya. Bikin aja dulu. Yang penting tahu Sistematikanya. urutannya. Yes, itu dia. Yang penting nilai bagus, Betul. dapat nilai nggak kosong. Betul. Itu. Itulah sementara ini yang dikejar ya. Hmm. Bukan publishnya. Betul. Belum. Karena masih belajar. Betul. Banyak udah berapa banyak? Oh iya. Ada berapa banyak nih? Sudah berapa banyak artikel ilmiah yang Artikel ilmiah yang sudah publish sudah ada 3 artikel, baru 3 artikel ya. Tapi yang ongoing ada 5 artikel. Gitu. 5 tuh. Ada yang lebih banyak loh. Kalau saya nih hanya newcomers gitu kan. Sama-sama lah kita sama-sama belajar dan seminar nasional tuh jadi ajang juga pembelajaran untuk semuanya gitu. Kalau kalian kan belajar cek ombak dulu nih. Iya, cek ombak. test drive dulu kita. Test drive. Tapi Kita gini coba loh, Pak. dulu. Kadang misalnya kita di matkul yang kemarin gitu kan, pas awal-awal belajar, gimana rasanya? Males ya. Males. Apalagi lu sama gue kan satu semester kita buatnya pas Iya. di zaman pandemi kan, Udah di zaman pandemi online kan. itu sangat ya akhirnya kita jadi semakin malas karena sambil rebahan. Gimana Mbak bisa bikin sampai 5 yang ongoing ya? Maksudnya yang udah terbit 3, total 8. Wow. 8 ya? Oh, totalnya 8. Wow, satu aja kita. Ada yang lebih banyak loh. Jangan sedih. Iya. Kita sedih karena satu pun tidak ada, Mbak. Mohon maaf. Jangan sedih. Kan 7 itu awalnya dari 1 dulu loh, gitu. Iya sih. Tapi kalau 1 belum publish juga ya gimana bisa 7 ya sebenarnya. Ya itu masalahnya, kita satu pun belum. Iya. Itu sih. itu artikel yang dipublish tuh artikel yang keberapa? Berapa aja? Ada 3 kan? Yang keberapa aja? Yang Maksudnya- 1, 2, 3 dong. Ya, ya urut. Yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Jadi intinya adalah semua artikel yang dibuat targetnya tuh harus dipublish. Mubazir dong kalau enggak. Iya, Kita betul. udah sama-sama capek loh. Capek nggak nyusun? Betul. Capek. Capek. Publish nggak? Enggak. 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 Sedih nggak? Sedih. Sedih kan? Gitu. Enggak. Karena yang kita kejar kan bukan publishnya. Oh gitu. iya, Kemarin Publishnya. belum Oke, publishnya oke. karena masih belajar. Iya, motivasi orang kan Iya, beda-beda iya. ya. Ada yang ngejar nilai, Cari tapi aman. nilainya bagus. Bagus. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Cari aman aja kita. Iya, cari aman. Yang penting kita ngerjain, nilai kita bagus. Kerjain, betul. Nggak kosong. Tapi Karena gimana? kalau misalkan nilai kita kosong kemarin pas kita buat artikel bukan jurnal, Artikel ilmiah. artikel ilmiah, yang ada kita sulit di akhir nanti Ya, jadinya. betul. Gue nggak mau. At least kita udah ngerti dulu sih. At least kita udah paham. Tapi gimana sih Mbak bisa bikin 5 ongoing? Itu kan pasti perlu semangat, perlu mood biar nggak males, nggak mager. Apalagi 5, kita 1 aja. Innalillahi. La haula Nah, wala. emang sih harus ada trigger kan tadi dibilang. Kalau kalian triggernya nilai, kalau saya karena pembimbingan. Sama-sama sih sebenarnya. Pembimbingan gimana tuh Mbak? Kan sekarang ini lagi membimbing beberapa mahasiswa. Nah kebetulan di Stikom Interstudi karena skemanya kita sudah nggak skripsi gitu, harus wajib artikel dan harus terpublikasi. Mau nggak mau kita sebagai pembimbing eagernya lebih gitu kan. Wah ini mau dipublish nih, nggak bisa dong kalau kualitas penulisan cuma gini-gini aja orang bisa baca loh. Oh sini nulisnya begini aja nih gitu. Nah dari situ akhirnya muncul trigger mau nggak mau sekalian kita membimbing, sekalian aja publish gitu kan. Nah itu lebih enak jalur paralelnya gitu. Tapi kan perlu yang pasti waktu. Mbak ini awal bikin artikel ilmiah tuh berapa lama Mbak? Yang Oke. pertama publish. Yang pertama publish itu 6 bulan. Lagi-lagi karena ada triggernya, ada deadline. Gitu kan. Sebenarnya deadline itu penyemangat kita loh. Ya kan? Antara penyemangat sama Saya kalau Itu trigger emang harus ada triggernya dulu nih supaya kita tuh bisa lari gitu kan. Kadang saya tuh orang tipenya beda-beda ya. Betul. Kalau saya itu harus dihadapkan pada deadline itu tadi gitu kan. biar ada kepancing, biar nggak males. Betul. Dikit lagi nih. Waduh gimana nih? udah sebulan lagi nih. Wah, SKS langsung. Yang tadinya diem kan langsung bisa lompat gitu Iya, kan. Bahkan yang tadinya baru bangun nih belum ngumpul nih. Hah? Deadline.
Itu adalah fuel ya kan, tenaga untuk kita supaya lebih ekstra larinya. Iya betul. Tapi kalau Mbak kan teknik penulisannya sama nggak sih kalau sama artikel skripsi sama artikel ini beda kan? Sama kan, sistematika tetap sama, sistem tapi lebih concise, lebih straight to the point, lebih padat aja kan tadi gitu. 6 bulan. Jadi kalau membimbingnya sama aja sebenarnya ya, satu mereka diarahin yang ngapain aja dulu itu sebenarnya sama, exactly sama ketika kita membimbing skripsi gitu. Tapi lebih enaknya sekarang karena skemanya artikel artikel ilmiah yang harus publish di jurnal, mau nggak mau kita pun jadi lebih termotivasi sebagai dosen pembimbing gitu loh. Jadi paling enggak setiap habis membimbing itu tidak berakhir di perpustakaan aja gitu. Yang baca mahasiswa kita sendiri, apes lagi kemudian di copy and paste gitu kan. Kan sedih ya, kita sama-sama mengarahkan, sama-sama menulis, kalian pun misalkan ternyata di copy and paste. Itu kan sebenarnya sedih sedih dan seneng. juga seneng ya. Kalau gue pribadi sih seneng karena berarti karena gue bermanfaat. Bagus gitu. Iya. Seneng kalau diakui kan, kalau disebutkan sumbernya gitu kan. Tapi akan lebih itu. Kalau cuman dicolong doang, copy paste, cuman dia ngambil karya kita tanpa disebutkan, tanpa diakui kita yang membuatnya, itu pasti kesel. Karena nggak ada watermark. Iya. Besok kita kalau bikin artikel ini kita kasih watermarknya tulis di bawah gambar gitu. Konsep artikel ilmiah itu sebenarnya watermark loh buat kita. Artinya gitu kan, yang mengutip kita tuh nggak cuman orang-orang internal kita, orang-orang lain pun gitu, siapapun tuh bisa mengutip dan kita tuh terwatermark gitu loh. Mau nggak mau ketika orang itu mau merujuk kita udah ke count gitu. Oh, kamu ngambilnya dari siapa nih? Kamu mau copy paste pun itu pasti muncul namanya. Oh, Nanda. Oh, bagus. Iya benar. Pasti ada, otomatis itu watermark dong buat kita gitu kan. Kalau lagi cek plagiarisme tuh yang di website-nya, tahuan tuh link-linknya tuh. Iya, link-linknya benar. Ente kopas dari sini gitu kan. Gitu. Ketahuan kopas nih gitu kan. Ntar kopasnya pakai punya gua enggak apa-apa sih. Ntar gue banyakin nama-nama gua. Tapi udah publish? Belum. Nanti akan, doain aja. Jadi kita doain supaya bagus publish, supaya bisa dikopas gitu. Nggak apa-apa sih. Tujuannya mulia ya. Mulia, saya membantu orang-orang gitu. Yang penting tetap semangat untuk masa depan kalian dan nilai kalian bagus. Ya. Jadi saling support. Nggak pakai watermark nggak apa-apa kalau. Pakai, harus. Jadi tujuannya bukan menolong tapi terwatermark gitu ya. Terwatermark, nanti nama saya di mana-mana, Bu. Yang penting ada nama lu. Ada nama gua. Nanti kalau ke Soekarno Hatta ada nama gua Bagus, Kapur Bagus gitu. Kapur ada gede tuh tulisan. Kapur Bagus beda. Oke. Nama saya di mana-mana terwatermark gitu. Jokesnya ilmiah sekali. Iya, sangat ilmiah. Nah, tapi sekarang lu jadi semangat nggak nih bikin artikel nih? Tadi kan dijelasin nih. Kalau misalkan Mbak Nia sendiri dia ke-trigger karena waktu, besok udah harus dipublish sedangkan gue belum buat sama sekali. Nah, kayak gitu salah satunya. Belum. Wow. Karena belum ada triggernya. Belum ada. Sekarang belum. Karena kan gue belum menyusun kan. Kalau udah menyusun pasti ada dong. Malah baru tahu gitu ya apa yang buat lu ke-trigger gitu ya. Ya, dan selain itu juga pasti tergantung judulnya juga ya, Mbak ya. Kita bisa semangat atau enggak ngerjainnya itu. Kalau judulnya emang hal yang kita seneng, tertarik, itu pasti cepet kita semangat ngerjainnya. Hype-nya ada gitu kan. Ya, lu pengen judulnya apa nanti? Belum kepikiran? Istriku bukan istri ibuku. Pengaruh. Pengaruh istri terhadap suami ibuku. Ngomong-ngomong soal judul, sebenarnya judul-judul yang seperti itu justru menarik loh. Amin, gini ya. Orang tuh selalu bukannya agak aneh didengar ya. Kayaknya kesannya ya. Bukan yang saya kan. Itu sangat ilmiah, sangat tidak ilmiah. Kalau kita baca beberapa jurnal-jurnal internasional, itu judulnya itu justru ear catching gitu. Jadi judulnya tuh yang dalam bentuk tanda tanya gitu kan. Iya. Terus what drive food traffic to local coffee shop, tanda tanya. Study of what bla 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 gitu. Jadi judulnya tuh nggak melulu pengaruh lagi gitu kan. Itu sesuatu yang udah common kayak istriku bukan istri ibumu gitu kan. Studi kasus pada drama atau sinetron A. Why not?
gitu kan. Justru itu yang sebenarnya dicari kan. Oh itu nggak common nih, orang tuh harus baca dulu nih abstraknya. Jadi don't judge a book by its cover. Jadi betul. jangan judge dulu artikelnya dari judul. Judul itu teaser sebenarnya gitu, supaya orang itu tertarik untuk baca. Ya, Kalau benar. kamu mau baca detailnya, baca dulu abstraknya. Kira-kira gitu. Jadi judul ibumu bukan istri bapakku, oke aja ya kan. Misalkan studi kasus gitu terkait skrip di dalam film. Iya bisa. Bisa. Itu tuh kalau dalam marketing ada namanya copywriting. yes, Copywriting, iya copywriting. Headline. headline. Indeed correct. Jadi jangan kita itu anak-anak millennials tapi gaya penulisannya tuh kayak anak urbanisasi gitu ya. Karena kita tuh kadang mikirnya apa ya? Ini adalah aturan baku yang harus selalu kita jalanin. Jadi kita Yes. nggak berani untuk mengeksplor, Eksperimen. eksperimen karena takut disalahkan. Nah, betul. Biasanya kalau saya Inilah sih gitu. serunya gitu kan ketika teman-teman Serunya. seru dong, Serunya. serunya kan. Serunya membuat artikel ilmiah gitu. Artikelnya tetap ilmiah. Dikatakan ilmiah itu sebenarnya apa sih? Karena sistematiknya tetap dong harus ada metodenya. Tapi Yeah. kalau untuk judul, pilihlah judul-judul itu yang seksi gitu kan. Yang ear catching, terus kemudian orang-orang itu nggak biasa untuk. Kalau kamu bolak-balik kita teliti pengaruh variabel A terhadap Z, Bosen ya? efek A terhadap Z, semua juga nulisnya seperti itu gitu kan. Lalu kita ya udah nggak berkembang di situ-situ aja gitu. Iya. Jadi yang penting tuh sistematisnya pembuatannya. Sistematika penulisannya. Kalaupun judul kamu udah serem banget nih, udah ilmiah banget, tetapi metode kamu nggak bener, ya nggak ilmiah juga, Iya sih. ya kan? Gitu. Kayak YouTube ya. Yang apa sih namanya? Yang thumbnailnya ini banget. Oh. Apa namanya? Clickbait. 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 Salah satu Tapi YouTube kan kalau kelas. clickbait itu kan kita Kesannya kayak pas klik bohong banget. bohong kan. Iya, beda. Tapi kalau itulah kalau artikel ilmiah itu ketika diklik ya isinya Bener, tetap konsisten. nyambung, gitu. tetap relevan. Relevan. Tetap nyambung. Lu bahasanya udah ilmiah Bapak. Nyambung makanya tadi saya tetap relevan. Nyambung. Iya, betul. Berapa menit nih kita ngobrol Bapak udah jadi ilmiah ya? Keluar Bapak sudah Jadi profesor. Enggak. Udah publish Udah, Bapak. wah, keluar dari kampus kan, gue pengen bikin artikel nih pulang. belum trigger. Gimana kalau kita unboxing ya sekarang? Ada nggak tuh, Mbak? Unboxing. Kita unboxing nih, kita bedah artikel. Bedah artikel Aduh ilmiah. serem amat sih bedah artikel, unboxing artikel ya kan. Ya, Unboxing artikel. Artikel tuh sebenarnya kalau di mapping gitu kan, cuma ada 4 kok. Yang satu harus ada permasalahan, oke. Oke. Kedua itu harus ada evidence. Apa Terus tuh? ada bukti, supporting buktinya tuh ada. Oh. Oke, setelah ada evidence itu harus ada metodenya. Oke. Setelah ada metodenya harus ada hasil dan rekomendasi. Rekomendasi itu gimana maksudnya? Sarannya apa? Jadi kalau Kesimpulan dibilang dan saran ya? Yes, kesimpulan dan saran. Jadi kalau dibilang bahwa boleh nggak meneliti sesuatu yang nggak ada masalahnya? Nggak boleh. Harus ada masalah dulu baru dipecahkan kan? Yang ngapain diteliti kalau nggak ada masalah? Ya. Iya sih. Karena ya, benar sih. setiap artikel, Ya. setiap penelitian ataupun gagasan gitu katakanlah ya, sebuah desain itu kan diciptakan untuk memecahkan masalah. Iya. Kalau nggak ada masalah, apa dong sarannya gitu. Jadi jangan terpaku pada gue ada problem nih, gue sedih deh apa-apa, ayo deh gitu. Justru karena ada problem itu kita menjadi lebih punya kontribusi gitu loh. Gitu, harus ada masalah dulu yang pengen dipecahkan gitu. Gimana masalah asmara lu aman nggak?